Halo, masih di channel berfisika.com, masih dengan Kak Owen ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 2 Fisika Dasar 1B. Nah, ini udah muncul ya Fisika Dasar 1B ITB ya. Jadi bagi teman-teman yang Fakultas FTMD, SITH ya, S gitu ya, kemudian SAPPK gitu ya, SF gitu ya. Teman-teman boleh bergabung di channel ini ya. Channel yang sangat bermanfaat ya di dalam mendalami fisika dasar ya. Oke. Bagian pertanyaan nomor 1 ya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi ada sebuah benda gitu ya. Jadi saya ilustrasikan misalkan bendanya berupa kotak gitu ya. Biasanya kan kotak gitu ya. Sebuah kotak gitu ya. Nah, kemudian semua pernyataan ya, ada 4 di sini, itu adalah benar ya. Di bawah ini benar kecuali satu yang salah. Jadi di antara 4 ada satu yang salah. Jadi yang benarnya adalah 3 ya. Manakah pernyataan yang salah? Ya, jadi kita harus mencari mana yang salah ya. Oke. Benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini kata kuncinya. Berarti V-nya tetap ya. V-nya tetap atau konstan ya. Atau konstan. Apa implikasi dari pernyataan ini, teman-teman? Jadi kalau kecepatannya konstan, kira-kira apa? Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Ya. Jadi kalau konstan itu konstanta ya, turunan dari sebuah konstanta kira-kira apa, teman-teman? Konstanta. Turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. Karena tidak ada variabel waktunya ya. Berarti ini adalah 0. Jadi kata kuncinya adalah percepatannya adalah 0. Nah, percepatan 0 itu berimplikasi kepada, berakibat kepada penerapan hukum Newtonnya. Hukum Newtonnya berarti kita punya sigma F sama dengan M dikali A. A-nya 0. Berarti ini adalah 0 ya. Sigma F-nya adalah 0. Nah, jadi kita harus mencari ya prinsip yang mana yang akan diterapkan di keempat pernyataan ini. Yang pertama, tidak ada gaya bekerja pada benda. Benar atau tidak? Dari hubungan ini, hukum Newton pertama ya. Jadi pakai hukum Newton ke-1. Newton yang ini ya. Nah, untuk nomor A, tidak ada gaya bekerja karena kan jumlah sigma F sama dengan 0, artinya F-nya bisa 0 ya, F-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya bekerja adalah benar atau salah, teman-teman? Benar ya. Oke. Ada satu gaya bekerja pada benda. Oke. Nah, teman-teman, kalau sigma F, sigma itu apa artinya? Sigma ini adalah penjumlahan, jumlah ya, jumlah gaya atau resultan lah ya, jumlahnya. Kalau jumlah itu kan minimal harus ada 2 minimal. Kalau jumlah kan, kalau 1 ya bukan di jumlah dong. 1 ya 1 berarti tidak ada penjumlahan di situ ya. Artinya berarti kalau untuk nomor B dia punya F ya, punya F-nya 1 ya. F-nya sama dengan 0. Kan katanya harus ada 1 gaya yang bekerja. Berarti nggak mungkin 0 ya. Jadi ini nggak mungkin 0. Jadi tidak mungkin 0 karena dia ada gaya yang bekerja di situ 1 gitu. Tidak mungkin 0 ya. Jadi kita coret dulu X dulu ya. Ya, kita belum tahu apakah ini bisa jadi benar atau tidak, tapi untuk saat ini salah dulu ya. Oke. C, ada 2 gaya yang bekerja pada benda secara bersamaan. Nah, ini dia. Ini dinamakan penjumlahan, ada 2 gaya. Jadi kalau misal yang paling paling minimumnya, paling mungkinnya misalkan 2 gayanya berlawanan, teman-teman ya. Jadi ada F ke sini ya, ada F1, ada F2 ke sini. Ya, sebenarnya bebas mau kemana aja, tapi saya ambil yang paling mungkin gitu. Nah, kalau ini kan berlawanan, berarti penjumlahannya F1 min F2 itu bisa sama dengan 0 kalau 2 gaya ini sama nilainya dan arahnya berlawanan, ya pastinya. Oke, jadi kemungkinan yang C itu bisa mungkin, boleh. Nah, boleh. D, ada 3 gaya yang bekerja secara bersamaan pada benda. Ini juga bisa, teman-teman, mungkin ya 3 gaya karena ada penjumlahannya nih, sigma F. Ya. Jadi 3 gayanya misalkan salah satunya misalkan seperti ini. Nah, gini F3 nih.
Nanti F3-nya atau bisa aja F3-nya ke sini gitu ya. F3-nya ke sini bisa aja. Ini F3 ke sini, tapi nanti F1 ya itu sama dengan F1 F3 tambah F2 bisa misalnya nih. F1 min F2 min F3 sama dengan 0. Jadi nanti F2 ditambah F3 nilainya sama dengan F1 bisa aja gitu. Jadi kan nanti 0. Hasilnya sama dengan 0, sigmanya penjumlahannya. Itu maksudnya ya. Jadi kemungkinannya boleh ya ada 3 angka yang bekerja pada berdasarkan bisa ya kalau bentuknya paling minimum seperti ini ya. Ada saling melawan nilainya, kemudian penjumlahannya adalah 0. Jadi ini juga mungkin. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B ya. Yang salahnya yang B yang ini ya. Nah ini. Oke. Itu jawabannya ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pembahasan tutorial 2 Fisika Dasar 1B ITB ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung misalnya gitu ya, ada yang bertanya, "Kak, bagaimana saya baru mau join bersama Mesce?" Tidak apa-apa, tidak terlambat teman-teman, karena UTS-nya masih ada 3 mingguan lagi. Jadi teman-teman bisa belajar ambis gitu ya. Ada tutorial ini dibahas secara detail ya di PDF-nya saya buatkan. Ada PR gitu, ada tugas ya, matematika, fisika, kimia gitu ya. Tiba-tiba harus ada banyak tugas, teman-teman serahkan kepada kami ke Mesce. Kami akan membantu teman-teman. Kesulitan teman-teman di TPB ITB. Jadi belum terlambat teman-teman, kalau UTS juga belum ya. Jadi teman-teman bisa mengejar ketertinggalan. Tutor-tutor kita itu S1, S2, S3 komplit teman-teman. Teman-teman saya S2 juga banyak yang di sini, S3 juga teman-teman saya ada ya. Jadi komplit lah. Kalau dosen ada dosen ada ya, tapi dosennya yang berdedikasi ya. Jadi yang dosen yang sambilan. Jadi tidak benar-benar dosen tok mengajar di ITB misalnya. Jadi bisa membantu teman-teman dengan pemahaman yang sangat berkualitas, yang tinggi, yang teman-teman siap mendapatkan nilai yang terbaik ya. Beberapa teman-teman kemarin kuisnya yang nilainya 100 gitu, karena ya dibantu pemahamannya dari tim Mesce ya. Saya tunggu di Mesce ya bagi yang belum ya. Ayo segera gabung. Salam berfisika.com ya.